dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum, Mairil. Waalaikumsalam. Saya baru saja mendengarkan berita kekalahan Jepang kepada sekutu. Mohon sampaikan berita ini kepada para pemuda. Wah, ini berita yang bagus. Akan saya sampaikan. Baiklah. Saat Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, Soekarno-Hatta dan Rajiman sedang berada di Dalat, Vietnam. Mereka di sana untuk melakukan rapat pada tanggal 12 Agustus 1945 bersama Jenderal Trauci. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka langsung disambut oleh para pemuda, sekaligus menyampaikan bahwa Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Selamat datang kembali, Bung. Iya, ada apa? Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Trauci. Mari kita laksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya, Bung. Ya, Bung, ini kesempatan yang bagus. Pembicaraan seperti ini tidak dapat dilaksanakan di sini. Kita harus bicarakan di tempat lain. Sultan Syahrir kemudian pergi bertemu Muhammad Hatta dan Soekarno untuk membicarakan perihal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno ada, Bu? Oh, ada di dalam. Silakan masuk. Sapa Baik, jalan Bu. dulu. Bung, Jepang telah mengakui kekalahan dari sekutu. Bagaimana ini, Bung? Bukankah ini kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tentang kemerdekaan, Jepang telah berjanji akan memerdekakan kita secepatnya. Bahkan dalam bentuk PPKI sebagai penjajah kemerdekaan. Bukan begitu, Bung Hatta? Iya, Bung. Terdapat prosedur terkait kemerdekaan. Kita tak usah terburu-buru. Saudara-saudara, perbincangan ini rasanya lebih lengkap sambil minum teh. Terima kasih, Bu. Tapi mengapa kita tak memilih untuk merdeka atas usaha kita sendiri? PPKI merupakan bentukan Jepang. Sekutu dapat mengira kita adalah bagian dari Jepang. Tetap saja, saya adalah ketua PPKI. Ada hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan proklamasi kemerdekaan dengan PPKI agar tidak ada hal yang menyimpang dari ketentuan.
Jika kita bicarakan yang PPKI, Jepang akan tahu gerak-gerik kita, Bung. Baiklah, kalau begitu Bung, mohon perhatikan terkait proklamasi ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gagal membujuk Soekarno dan Hatta, malam harinya pukul 21.30, golongan muda terdiri atas 7 orang mengadakan rapat yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis. Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras mengadakan proklamasi sesuai dengan ketentuan PPKI. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta bersikap begitu karena mereka takut dengan Jepang. Itu bisa menjadi kemungkinan. Mereka juga bisa jadi masih dalam pengaruh Jenderal Terauchi. Kalau begitu, kita temui Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Begini Bung, maksud kedatangan kami datang malam-malam begini ingin membahas rencana untuk mempercepat kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Bung Karno pemimpin kami para pemuda sudah mengambil keputusan agar Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin tanpa PPKI atau bantuan Jepang. Kami pemuda juga sudah siap melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Apa? Memberontak? Kau pikir segampang itu melawan Jepang? Jepang telah berjanji akan memberikan kita kemerdekaan. Panitia kemerdekaan telah dibentuk. Kita tunggu saja klarifikasi dan arahan dari Jepang. Pokoknya, pemuda menginginkan revolusi murni, tanpa tangan Jepang. Sekarang Bung Karno mau apa tidak memproklamasikan kemerdekaan itu? Kalau tidak besok akan ada pertumpahan darah. Tidak usah menunggu esok. Sekarang juga ya, Soekarno kamu bawa ke sana sendiri sekarang juga. Maksud saya bukan membunuh Bung, tapi mereka yang bekerja sama dengan Jepang. Saya cuma memperingatkan Bung. Besok mungkin situasinya semakin bertambah buruk. Pengikut-pengikut kita sudah gelisah. Kalau Bung Karno tidak bertindak seperti yang telah kami janjikan, mereka akan menjadi galak dan Bung Karno yang harus memikul akibatnya. Lobby yang dilakukan bersama Bung Karno dan Bung Hatta tadi gagal. Mereka ingin melakukan proklamasi kemerdekaan karena alasan PPKI. Kemerdekaan harus atas usaha kita sendiri, tidak dari Jepang. Kalau begitu kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman dari pengaruh Jepang. Ya, kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta. Kita tentukan tempatnya sekarang. Kalian bisa di daerah Rengas Dengklok, tempatnya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Baiklah, kita desak saja mereka untuk melakukan proklamasi kemerdekaan di Rengas Dengklok. Setelah rapat, para golongan muda langsung menjalankan aksinya. Mereka pergi menjemput Muhammad Hatta dan Soekarno. Mereka menjemput Muhammad Hatta terlebih dahulu, kemudian menjemput Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung, bisa kau bersiap-siap dan ikut bersama aku keluar kota? Ikutlah Bung. Baiklah kalau begitu. Saya bersiap-siap dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiaplah Bung, saatnya sudah tiba. Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika aku yang memimpin pemberontakan MUIN dan gagal, aku akan kehilangan kepala dan engkau pun juga. Begitupun yang lain-lain. Anak buah mati ada gantinya. Saat pemimpin, kalau aku mati, siapa coba pikirmu yang akan memimpin rakyat bila datang waktunya yang tepat? Oleh karena itu, kami akan melarikan Bung keluar kota di tengah malam buta ini. Sudah kami putuskan untuk membawa Bung ke tempat aman. Ah,
tindakanmu salah. Salah sama sekali. Tidakkah engkau dapat mengerti bahwa permainanmu ini akan menemui kegagalan? Aku tahu bagaimana kecintaanmu pada tanah air. Keluargai semangatmu yang berkobar-kobar itu. Tapi hanya itu yang kamu miliki. Engkau harus bijaksana dalam bekerja dengan kepala yang dingin. Sekarang ini saatnya. Sekarang. Selagi Jepang sedang patah semangat, sekarang mereka dalam putus asa, sekarang saatnya kita angkat senjata. Saat Soekarno, Fatmawati, dan Guntur keluar dari rumah, terdapat satu mobil yang kemudian menjemput. Mereka lalu masuk ke dalam mobil dan telah mendapati Muhammad Hatta di dalamnya. Tiba-tiba di pertengahan jalan, mereka bertukar mobil karena Fatmawati lupa membawa susu Guntur. Astagfirullah, susu Guntur ketinggalan. Pak. Karena susu Guntur yang tertinggal, rombongan akhirnya bertukar mobil. Karena mobil yang dikendarai Soekarno harus kembali ke pengesahan untuk mengambil susu Guntur yang tertinggal. Apalagi rencana kalian mau kami sini? Ya, sebenarnya apa mau kalian hingga kami dibawa ke sini? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa tangan Jepang. Ya Bung, tak perlu tunggu Jepang. Kita bisa merdeka sekarang. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat. Mengapa kalian terlalu mudah percaya dengan berita itu? Sudah saya bilang kemarin, tunggu saja arahan dari Jepang. Jepang pasti memerdekakan kita. Kami para pemuda yang ingin merdeka dengan diri upaya sendiri Bung, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, itu artinya kita bentukan Jepang. Kita bisa saja dijajah lagi. Setelah perbincangan yang cukup panjang di hadapan Sudanco Singgi, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai rencana para pemuda. Bertepatan saat Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, mereka harusnya menghadiri rapat PPKI. Namun, pada saat itu Soekarno-Hatta dikabarkan menghilang. Subarjo kemudian langsung menghubungi Laksamana Maeda untuk mencari tahu keberadaan Soekarno-Hatta. Setelah diketahui keberadaannya, Subarjo kemudian memujuk agar Soekarno-Hatta segera dikembalikan. Didampingi Yusuf Kunto, Subarjo kemudian menjemput Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok pada sore hari. Namun, karena masih adanya keraguan-raguan golongan muda kepada golongan tua, akhirnya terjadilah percakapan antara Subarjo dan Suben. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin sekarang, karena kan harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para badan anggota persiapan kemerdekaan untuk melakukan rapat kilat. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau besok tanggal 17 Agustus jam 12 siang belum terjadi proklamasi, sayalah jaminannya, tembaklah saya. Soekarno-Hatta dan rombongan tiba di Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mereka mengantar pulang Fatmawati dan Guntur terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah Laksamana Maeda, yang dianggap aman untuk menyusun teks proklamasi. Bung, saya mau beristirahat dulu. Berbincanglah jangan sampai puas.
Bagaimana kalau proklamasi kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Lalu bagaimana bunyi rancangan pada konsep pembukaan Undang-Undang Dasar? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. 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 Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan semua menandatanganinya. Alangkah baiknya jika Bung Karno dan Bung Hatta sajalah yang menandatanganinya atas nama baik bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah bentar. Ini naskahnya, Bu. Sudah ditangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung.
proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini 17 Agustus 1945 dikenal menjadi pernyataan kemerdekaan dari rakyat Indonesia, bukan bangsa Jepang. Sehari setelahnya Soekarno-Hatta dengan organisasi nasionalis dan Islam mengadakan kongres selama 3 hari untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Belanda mencoba mengambil alih kekuasaan, berbagai kalangan seperti tentara, kaum cendekia, pemimpin agama, dan kaum humanis dengan gigih membela kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tahun 1947, PBB kemudian secara resmi menetapkan kedaulatan Indonesia. Datang dari mimpi semalam, bulan